Presiden Yan. Yang sini, ketua grup Yan. Ini adalah proyek hotel baru kami. Presiden, kami baru saja menerima kabar. Xiao Feng, asisten terpercaya yang sini. Nyonya besar, karena Anda menolak perjodohan, sudah datang ke lokasi konstruksi. Nenek yang sini. Nenek. Kamu, seorang presiden miliarder yang terhormat, sudah jauh melewati usia 30-an, dan bahkan belum punya istri. Kamu habiskan hari di lokasi konstruksi. Apakah kamu mencoba membuat marah wanita tua ini sampai mati? Nenek, aku tidak. Jangan lari. Gadis nakal, kemari. Hei istri, cepat pulang bersamaku. Dasar kakek tua, istrimu siapa? Meski kamu kakekku, aku anggap kamu terlalu tua. Jika aku menikah, aku akan menikah dengannya. Hei paman, aku tidak keberatan kamu seorang tukang batu. Maukah kamu menikah denganku? Iya ya. Nenek, aku tidak akan menikah. Dan aku tentu saja tidak akan menikahi gadis kecil yang masih ingusan. Anak nakal, aku terus-menerus mengkhawatirkan urusanmu. Tidak bisa makan dengan tenang, dan tidak bisa tidur. Lihat, anina nenekku kambuh lagi. Nat, kamu. Siapa namamu? Nenek, namaku Jian Chuning. Aku berusia 20 tahun ini. Baru saja mencapai usia legal untuk menikah. Lihat betapa cerdas dan cekatannya dia. Dia adalah orang yang tepat untuk menangani. Kamu anak nakal. Pokoknya, nenek tidak peduli. Jika kamu tidak menikahi Ningning hari ini, maka jangan akui aku sebagai nenekmu lagi. Gadis, jangan bodoh. Keluarga kepala desa berkuasa dan berpengaruh. Jika kamu menikah dengan keluarga itu, kamu akan hidup dalam kemewahan. Ayahmu mengambil 188.000 uang persembahan saya sudah ada. Kemewahan apa yang kamu bicarakan? Nat, jangan takut. Nenek akan membelamu. Bukankah itu hanya 188.000? Nenek akan memberimu 88 juta, 880.000. 88 juta. 880.000. Dasar oportunis serakah. Apa kau mencoba jual beli pernikahan dengan uang? Kurasa kau sudah bosan hidup. Xiao Feng, segera hubungi polisi. Panggil polisi. Kalian berdua pengemis sialan. Berani-beraninya kalian berpura-pura kaya. Ketika saya mendapat kesempatan, saya akan berurusan dengan kalian berdua lagi. Berhenti bicara omong kosong. Lain kapan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu anak nakal. Kamu akhirnya mengerti juga. Segera pergi urus surat nikahmu. Grup Veda. Ini adalah yang legendaris. Belum pernah terlihat sebelumnya. Presiden Grup Yan. Hanya sosok tinggi dan tegap dari belakang ini telah memikat banyak wanita. Fakta bahwa dia bisa secara pribadi datang ke perusahaan kami kali ini untuk membahas akuisisi. Ini adalah kehormatan perusahaan kami. Siapa ini? Sungguh pintu masuk yang megah. Jian Chuning. Dia adalah seorang trainee yang belum diangkat menjadi karyawan tetap. Berani bolos kerja setengah hari. Kau tidak pergi melakukan sesuatu yang memalukan kan? Tas ini sangat menggembung. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kamu, kembalikan padaku. The film was translated and narrated by M. Meeks. Permen pernikahan. Diberikan setelah mendaftarkan pernikahan. Ada apa? Jian Chuning, kau menikah. Seseorang sepertimu, orang miskin yang tidak berguna. Benar-benar menemukan pria yang menginginkanmu. Yang kau nikahi. Bukan pengemudi pengantar makanan kan? Atau pekerja konstruksi. Entah dia tukang angkut batu atau bukan. Uang yang dihasilkan dengan tangan sendiri. Sama sekali tidak memalukan. Aku benar-benar menebaknya dengan benar. Panci macam apa? Pantas mendapatkan tutup macam apa? Benar sekali, Jian Chuning. Kau udik dari pedesaan. Hanya pantas menikahi seorang pemindah batu bata yang berdebu dan kotor.
Kembalikan padaku. Permen-permen ini akan membuatmu diare jika kau memakannya. Aku akan membuangnya untukmu. Sesuatu dari tempat sampah. Kau juga menginginkan itu. Betapa menyedihkan. Seorang magang yang baru mulai bekerja. Berani menantang kami. Belum belajar dari kesalahanmu ya? Ini yang kau dapatkan. Presiden Yan, grup kita punya potensi pengembangan besar. Tidakkah Anda akan mempertimbangkan kembali? Keputusan yang dibuat Presiden yang kami tidak pernah mudah diubah. Kalian semua bisa kembali. Orang tua. Orang tua apa? Mulai sekarang, di kantor, lakukan saja pekerjaan serabutan dengan jujur. Kami akan mengajarimu dengan baik. Jian Chuning, kamu gila? Keributan apa ini? Liu Xuanxuan, manajer grup Veda. Ini semua karena kamu membuat masalah. Sekarang akuisisi telah gagal. Apakah kalian semua puas sekarang? Pengawas, ini semua salah Jian Chuning. Aku hanya mengajarinya aturan kantor. Dia berani tidak hormati aku di depan umum. Benar sekali, pengawas. Presiden yang membatalkan akuisisi karena dia melihat Jian Chuning membuat masalah. Jelas-jelas mereka yang membuliku duluan. Siapa yang melihat itu? Jian Chuning, kamu mengacaukan akuisisi. Jika kamu masih ingin tetap di perusahaan, maka undang Presiden Yan ke pesta makan malam besok, selesaikan akuisisi. Seorang pemula kecil yang baru mulai bekerja. Dan seorang konglomerat bisnis. Bagaimana mungkin mereka bisa berhubungan? Aku menyarankan beberapa orang untuk bersikap masuk akal. Tinggalkan perusahaan sesegera mungkin untuk menghindari rasa malu di kemudian hari. Apa? Kamu tidak takut kan? Gaunmu sangat indah. Lihatlah kainnya. Pasti sangat mahal kan? Yang ini, lebih dari 20 juta. Aku dengar Presiden yang datang kali ini. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Kesempatan. Jika kali ini, kita bisa mencapai kerjasama dengan grup Yan, maka melambung menuju kesuksesan. Sudah di depan mata. Gaun ini memang indah. Tapi orang yang memakai gaun ini. Halo semuanya, saya Jian Chuning. Dari grup Veda. Apakah tidak sudah kehabisan orang? Sampai-sampai mengirimkan seorang anak kemarin sore untuk menghadiri jamuan makan sepenting ini. Apa gunanya berdandan begitu cantik? Tetap saja tidak istimewa. Gaun ini sepertinya adalah gaun yang Presiden Grup Yan menghabiskan 200 juta. Secara pribadi mengundang desainer terkemuka, Pekan Mode Paris Design. Ini adalah gaun berlian yang unik. Gaun ini disimpan di toko barang antik Grup Yan. Konon katanya khusus untuk istri presiden. Bagaimana mungkin dia memakainya? Kalian tidak salah ingatkan, dia hanya seorang karyawan. Bagaimana mungkin dia mampu memakai gaun semahal itu? Betul sekali. Gaun ini terbuat dari sutra, satin chiffon, dan taffeta. Terdapat total 2000 berlian. Lihat, berlian putih dan emas di atasnya, serta berlian biru. Langka dan mahal ini. Di dunia ini, tidak mungkin ada yang kedua. Pasti palsu kalau disentuh. Kalian semua, jangan biarkan dia menipu kalian. Ini benar-benar bukan palsu. Kebohongan begitu saja keluar dari mulutmu. Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan? Gaun ini asli. Aku bisa membuktikannya. Gaun ini asli. Namun, Jian Chuning mencurinya. Manajer, gaun ini, kamu jelas-jelas memberikannya padaku. Aku hanya seorang manajer dengan gaji tahunan jutaan. Bagaimana aku bisa mampu membeli gaun semahal itu? Bahkan jika aku mampu membelinya, aku tidak akan sebodoh itu untuk memberikannya kepada orang lain untuk dipakai. Gaun semacam ini adalah barang koleksi tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin bisa dipakai begitu saja? Kamu mungkin tidak tahu ini. Tapi Jian Chuning,
Di usia semuda itu, menikah dengan seorang pria yang memasang batu bata di lokasi konstruksi. Aku iseng bertanya. Dan pria itu tidak muda lagi. Dia terlihat tua dan berpenghasilan sedikit. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyewa gaun ini untuknya. Seorang tukang batu yang sangat cocok dengan temperamen Jian Chuning. Di pesta makan malam yang dihadiri Presiden Yan, dia benar-benar berani dengan terang-terangan memakai gaun curian. Jian Chuning benar-benar punya nyali. Tunggu saja sampai Presiden Yan tiba. Lihat bagaimana dia akan menghadapimu. Aku tidak mencuri gaun ini. The film was translated Manajer, and kenapa kamu narrated by memfitnahku? M Media. Jangan sembarangan memfitnah orang baik. Parasit sepertimu di perusahaan ini. Hari ini, aku akan membersihkan hama perusahaan. Semuanya, kalian harus mengawasinya. Aku akan menelpon polisi sekarang juga. Menangkap pencuri dengan barang bukti. Paman, Ning Ning. masih butuh orang untuk membantu? Berhayal. Gaun semahal itu dipakai oleh dirimu yang rendahan. Benar-benar sia-sia. Kalian berdua. Cepat lepaskan gaunnya, tarik saja untukku. Lepaskan aku, tolong hati-hati. Jika ada berlian yang jatuh, Jian Chuning bertanggung jawab penuh. Hentikan. Paman, Ini? Siapa ini? jadi kamu suaminya Jian Chuning. Kamu benar-benar terlihat cukup tua. Seorang tukang batu. Meskipun memakai jas, dia tidak bisa menyembunyikan aura kemiskinan yang begitu kuat itu. Jas ini. Jangan-jangan ini juga sewaan kan? Barusan, orang-orang ini menarik-narik pakaianmu. Hei paman, tolong percayai aku. Aku benar-benar tidak mencuri gaun ini. Aku tidak tahu gaun ini semahal itu. Jangan khawatir. Daun ini milikmu. Ini benar-benar lelucon terbesar yang pernah ku dengar hari ini. Gaun unik ini. Itu dipesan oleh Presiden Yan untuk istrinya. Hanya kalian berdua. Hak apa yang kalian punya? Karena aku adalah Presiden Yan. Presiden Yan. Aku baru saja menjemput seorang tukang batu. Yang ternyata seorang presiden. The film was translated and Ada apa, narrated Taku? by M Media. Mulai sekarang, kau harus dengan benar menerima identitas barumu. Istri Presiden. Seorang tukang batu. Berani menyamar sebagai Presiden Yan? Apa kalian harus begitu sombong? Seorang pencuri. Seorang tukang batu. Kalian berdua, suami istri. Benar-benar pasangan yang serasi. Menurutku, kalian berdua, cepat lepaskan jasnya juga. Biarkan mereka menjadi pasangan yang pantas. Aku ingin lihat siapa yang berani. Presiden Yan, Anda sudah tiba. Restoran kami sungguh merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Manajer, apakah Anda salah? Dia hanya seorang tukang batu dari lokasi konstruksi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Presiden Yan yang terhormat? Diam. Kalian orang-orang bodoh picik. Kalian telah menyinggung seorang Buddha besar sejati. Tunggu saja kalian akan diusir dari Yucheng. Presiden Yan, maafkan saya salah. Saya seharusnya tidak memfitnah Anda dan istri Anda. Presiden Yan, ini semua kesalahan kami. Mohon maafkan kami. Kau melihat Kaya dan mengakui mereka sebagai saudara. Tidak punya rasa malu. Ning Ning, ayo pergi. Presiden Yan, saya salah. Presiden Yan. Paman, apakah kamu benar-benar Presiden Grup Yan yang bernilai ratusan triliun? Mengapa kau meragukan identitasku? Tidak. Tapi, bisakah kita tidak mengumumkan hubungan kita dulu? Aku tidak ingin dibicarakan oleh para penggosip yang mengatakan aku merangkak naik dengan penampilanku. Penampilan. Jika kau diintimidasi lagi di masa depan, aku akan pergi mencari keadilan untukmu. Di masa depan, aku adalah pendukungmu. Hei paman, kamu tidak mungkin menyukaiku kan?
The film was translated and narrated by M Media. Hei Paman, kamu. Kamu menyukaiku kan? Apa kau lapar? Aku akan mengajakmu makan. Aku sudah kenyang karena marah. Hei Paman, kenapa Paman tidak pergi duluan? Beberapa perhitungan. Aku harus menyelesaikan sendiri dengan orang tertentu. Apa kau yakin bisa menanganinya sendiri? Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mempermalukanmu. Namun, sebelum itu, aku harus mengganti pakaian ini dulu. Sayang sekali jika sampai rusak. Lanjutkan. Xiao Feng. Secepat mungkin. Akuisisi perusahaan tempat nyonya berada. Juga. Ambil rekaman pengawasan dari toko antik milik Grup Yan. Kau sendiri yang membawanya. Baik, kalau begitu, rapat perusahaan ini, apakah Anda masih akan kembali untuk menghadirinya? Tidak akan pergi. Akan mendukung si kecil. Xiao Yuanqing, pewaris palsu grup Xiao. Melihat kalian berdua begitu mesra, saya, sebagai sepupu Anda, merasa iri. Sepupu, apakah perusahaanmu memiliki seorang karyawan baru bernama Jian Chuning? Kenapa? Anda mengenalnya? Dia adalah mantan pacar Ming Xiu. Jiang Mingxi, mantan pacar Jiang Chuning. Setelah putus, dia tidak hanya tanpa malu meminta uang pada Ming Xiu, memfitnah reputasi Ming Xiu di mana-mana. Di dunia ini, masih ada orang-orang tak tahu malu seperti itu. Tenang, sepupu akan membantumu menghadapinya. Seseorang dengan karakter seburuk Anda selalu meminta uang dan mengganggu mantan Anda, bahkan setelah putus. Saya tidak tahan dengan wanita seperti itu. Tidak bisakah saya bertindak atas nama keadilan? Aku kira itu karena hal lain. Jadi, itu karena pasangan itu yang bersekongkol dalam kejahatan. Jian Chuning, kemampuan Anda untuk membalikkan keadaan benar-benar luar biasa. Wanita tak tahu malu seperti Anda seharusnya kembali ke kampung halaman Anda. Jangan mempermalukan diri lagi. Ada apa dengan orang desa? Kami mencari uang dengan tangan kami sendiri. Kenapa kalian meremehkan kami? Veda kami adalah perusahaan kelas atas yang berkelas. Sekarang setelah diakuisisi oleh Grup Yan, semakin tidak bisa mentolerir sikap lusuh Anda. Tuan Yan, yang seharusnya dipecat adalah dia. Xiao Feng. Manajer Liu. Tidak, Nona Liu. Silakan pergi. Tuan Yan, permainan yang bagus, Jian Chuning. Saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Dan kau bilang kau tidak diintimidasi. Matamu hampir bisa menampung ikan kecil. Hei Paman, aku tidak menangis. Aku hanya terlalu geram. Kenapa orang dilahirkan dengan perbedaan status dan martabat? Meskipun aku dari pedesaan, tanpa uang dan tanpa pengaruh, aku tetap tidak seharusnya diintimidasi oleh mereka seperti ini. Jika kau terus menangis, kau akan berubah menjadi cengeng. Untungnya, Paman bukan orang seperti itu. Kalau begitu bisakah kau ceritakan padaku tentang mantan pacarmu? Dulu, aku mencari uang untuk membiayai studinya. Kemudian, dia bertemu seorang wanita muda kaya. Dan dia mencampakkanku. Hei Paman, apa Paman cemburu? Aku tidak cemburu. Aku hanya iri. Dia tidak menghargaimu. Dia adalah orang paling bodoh di dunia ini. Kalau begitu, Paman, mulai sekarang. Paman harus menyayangiku dengan baik. Halo, Chuning. Kita ada reuni kelas malam ini. Kamu benar-benar harus datang. Hei Paman, malam ini aku mungkin tidak bisa makan malam dengan Paman. Di mana lokasinya? Aku akan memesankanmu kamar pribadi. Jangan sungkan padaku. Pavilion Awan. Xiao Feng. Malam ini di Pavilion Awan. Pesankan aku kamar pribadi. Terima kasih, Paman. Aku akan pergi lebih awal dan kembali lebih awal.
Seharusnya. Seharusnya di sini kan? Itu kamu? Jian Chuning. Sudah lama tidak bertemu. Kau bahkan mengejarku sampai ke reuni kelas sekarang. Aku sudah punya Yuan King sekarang. Tolong aku. Berhentilah menggangguku, baiklah. Jiang Mingxiu, bagaimana aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu tidak tahu malu. 100.000 yang kuhabiskan untukmu dulu. Kembalikan padaku. Kamu masih tanpa malu meminta 100.000 yuan. Jian Chuning, apakah kamu seorang pengemis? Baiklah. Selama kamu berhenti mengganggu Mingxiu, 100.000 di kartu ini adalah milikmu. Kamu cukup membungkuk dapat 100.000. Jian Chuning, mengapa kamu tidak cepat berlutut dan mengambilnya? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Itu 100.000. Kau harus bekerja sampai mati. Berapa lama untuk mendapatkan itu? Cepat berlutut. Bukankah itu hanya 100.000? Aku tidak menginginkannya. Anggap saja aku buta. Memelihara babi. Lalu menjualnya ke rumah jagal. Jalan. Siapa yang kau sebut babi? Bukankah ada satu yang menonjol? Jiang Mingxiu, aku menyarankanmu. Beli cermin, dan lihatlah dirimu baik-baik. Wajah penjilatmu ini. Setidaknya aku tidak akan hidup sengsara. Apakah kalian semua di sini untuk menghadiri reuni kelas kan? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah manajer restoran Pavilion Awan. Nama belakang saya Liao. Manajer Pavilion Awan. Anda bisa memanggil saya Xiao Liao. Yuan King. Mereka di sini untuk menjemputmu kan? Tentu saja, keluarga Shouku adalah keluarga teratas di Yucheng. Pavilion Awan hanyalah tempat kecil. Jadi mereka tentu saja harus memberiku, keluarga Xiao, sedikit kehormatan. Pimpin jalannya. Anda pasti Nona Jian Chuning kan? Dia. Bagaimana mungkin? Bos kami takut Anda tersesat. Dia menyuruh saya antar Anda ke Pavilion Furon. Bosmu? Apa paman membeli restoran ini lagi? Manajer, Anda tidak salahkan. Jian Chuning hanyalah seorang orang udik. Kualifikasi apa yang dia miliki? Bos kami memberi instruksi. Bos bilang dia punya kualifikasi. Jadi dia punya kualifikasi. Lewat sini, silakan. Jian Chuning tidak mungkin berpacaran dengan pria kaya kar. Gadis itu, Jian Chuning. Beraninya dia mencoba melebihi aku. Aku akan membuatnya menyadari konsekuensi dari menyinggungku. Mingxiu, wanita cantik di sampingmu ini tidak akan kamu perkenalkan. Xiao Yuan King, pacarku. Pacar. Aku ingat kamu dan Jian Chuning adalah sepasang kekasih. Dulu, dia bahkan menjual darahnya untuk membayar biaya kuliahmu. Jadi Jian Chuning adalah penjilat seperti itu. Aku tak menyangka perasaanmu sedalam itu untuk pacarku. Aku bersulang untukmu dengan minuman ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku ingin kamu meminta maaf padaku. Minta maaf. Apakah kamu pantas? Ini adalah hadiah pertama yang paman berikan padaku. Aku harus melindunginya dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan gelang ini. Ini sangat penting bagimu, bukan? Kalau begitu, jalan. Kamu benar-benar berani mendorongku. Gelang yang rusak. Apakah benar-benar layak dihargai begitu tinggi? Keluarga Shouku punya banyak uang. Selama kamu mau berlutut dan memohon padaku, aku bisa bermurah hati dan memberimu lebih dari itu. Lupakan saja. Jangan biarkan barang si miskin ini merusak suasana reuni kita. Jing Mingxiu, kamu tidak masih tergila-gila padanya kan? Tentu saja tidak. Aku hanya khawatir dengan kakimu. Kalau begitu injak saja. Aku. Hari ini, aku harus melumpuhkan tangannya.
Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani. Hei Paman, Bagaimana tanganmu, apa baik-baik saja? hei Paman. Apakah gelang ini sangat mahal? Maaf, aku tidak melindunginya dengan baik. Tidak peduli seberapa mahal gelang itu tidak sebanding dengan satu jarimu. Paman Jian Chuning. Dia tidak mungkin menjadi kekasih barumu kan? Apa yang kau katakan? Jian Chuning, kamu benar-benar tidak pilih-pilih ya. Sampai menemukan pria setua itu. Sapi tua makan rumput muda. Itu pasti merujuk pada kalian berdua. Jadi kau adalah simpanan itu. Siapa yang kamu sebut simpanan? Ning Ning. Paman. Dia tidak pantas memukul Paman. Tidak pantas. Aku adalah putri terhormat dari grup Xiao. Satu-satunya pewaris keluarga Xiao. Memukul kalian berdua hanya akan memotori tanganku. Bukan untuk orang sepertimu. Untuk berbicara tentang pantas atau tidak. Keluarga Xiao. Keluarga Xiao yang mana? Itu keluarga terbesar kedua di Yunchen. Keluarga Xiao, nomor 2 setelah keluarga Yan. Memikirkan Jiang Mingxiu, dia menjadi cukup berhasil untuk menjalin hubungan dengan keluarga Xiao. Nona Xiao tidak hanya berlatar belakang baik, penampilan dan sosoknya juga kelas atas. Jian Chuning butuh beberapa kehidupan untuk menyamainya. Tidak heran kalau begitu, Jing Mingxiu meninggalkan Jian Chuning dan memilih Nona muda Xiao. Tidak heran. Hanya Yuan King kita yang pantas untukku. Jiang Mingxiu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Cuma bisa menempel pada yang berkuasa. Sejak zaman kuno, orang-orang ingin naik lebih tinggi. Apa yang salah kulakukan? Lihat aku. Aku tidak hanya punya pendamping cantik, tapi juga aku adalah manajer bisnis grup Yan. Masa depanku tak terbatas. Bagaimana keluarga yang bisa memiliki bajingan sepertimu? Apa mereka semua buta? Aku bilang, Jian Chuning, dari lokasi syuting mana kau menyewa trik murahan The film seperti was ini translated untuk datang ke sini and dan membuat narrated by pertunjukan? M-Media. Kau akan tahu apakah aku berpura-pura atau tidak. Tapi hari ini, balasan atas perbuatanmu menindas Ning Ning akan kuselesaikan satu persatu. Sebelum kamu menyombongkan diri, sebaiknya kamu menimbang kemampuanmu sendiri, keluarga Xiao dan keluarga Yan. Bisakah kamu sanggup memprovokasi mereka? Kalau begitu, mari kita coba. Yuan King, kurasa kita tidak perlu membuang kata-kata dengannya. Panggil saja penjaga keamanan dan suruh mereka mengusirnya. Kau ingin mengusirku? Kau tidak punya hak. Xiao Feng, dalam 1 menit, pergi ke pavilion Furong. Aku bilang kau seorang aktor. Kau benar-benar sedang tampil untukku. Keamanan. Bawa bajingan kecil ini dan jalan kecil ini dan usir mereka semua. Ya, mari kita lihat siapa yang berani bertindak. Anda pasti asisten presiden kan? Senang bertemu dengan Anda. Halo, saya Jiang Mingxiu. Kepala Departemen Bisnis. Di masa depan, saya harap pergi sana. Saya minta maaf, Presiden. Saya terlambat. Presiden. Anda adalah Presiden Grup Yan. Presiden Yan, jika saya menyinggung Anda, saya minta maaf kepada Anda. Bukan aku yang harus kau mintai maaf. Nona Jian, maafkan saya. Aku bisa memaafkanmu karena menginjak-injak dan menghinaku. Tapi gelang yang rusak ini, kamu harus menggantinya untukku. Ganti rugi, saya pasti akan ganti rugi. Hanya saja saya tidak tahu berapa harga gelang ini. 100 juta. 100 juta. 100 juta. Presiden Yan, Anda tidak bercandakan. Jian Chuning, gadis liar, dari pedesaan seperti ini. Bagaimana mungkin dia punya gelang semahal itu? Presiden Yan, dia hanya gadis liar dari pedesaan. Dia tidak sekaya itu. Sejak kecil, dia tidak pernah membeli pakaian di atas 200 yuan. Bagaimana mungkin dia membeli sesuatu semahal itu? Presiden Yan, tolong jangan tertipu olehnya. Benar, Presiden Yan, Anda sama sekali tidak boleh tertipu. Penampilan polosnya, dia pernah menggunakan trik ini sebelumnya untuk menipu Mingxiu. Benar sekali, benar sekali. Dia pasti mencoba menipu Anda. Dian, aku tak punya waktu dengar omong kosong. Xiao Feng, awasi mereka. 100 juta ini, jika tidak dilunasi, kau sendiri yang pergi ke pengadilan. Serahkan surat panggilan ke Xiao Hongsheng dari grup Xiao. Biarkan dia melihat apa yang telah dilakukan putri kesayangannya telah lakukan.
Ya, Ning Ning, ayo pergi. Jian Chuning, ini semua karena kamu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. aku bilang. Yuan Qin. Gelang ini. Kau yang memecahkannya. Pengecut. Mana muda Xiao? Bagaimana Anda ingin membayar kembali uang ini? Melalui transfer. Haruskah saya pergi ke keluarga Xiao menagih? Hei paman, tanganku sakit. Bukan kakiku. Presiden Yan, saya dengar Anda pribadi datang ke Paviliun Awan. Hei paman. Paman harus cepat menurunkanku. Aku sedang memegang istriku sendiri. Kenapa harus peduli pendapat orang? Bagaimana? Apa tanganmu masih sakit? Sudah lama tidak The sakit. film was translated Paman tidak and perlu terlalu narrated gugup. by M Media. Hei paman, kenapa kau memukulku? Demi sebuah gelang. Sampai tanganmu jadi seperti ini. Bukankah kau bodoh? Karena ini adalah hadiah pertama yang paman berikan padaku. Itu sebabnya. Apa gelang lebih penting daripada tanganmu? Tentu saja tidak. Hanya saja, aku masih membutuhkan tangan ini. Bekerja keras dan hasilkan uang yang banyak. Aku akan menjagamu di masa depan. Kau menjagaku. Si kecil, kau sudah cukup mampu. Tapi kau harus ingat, tidak peduli kapanpun di masa depan. Keselamatanmu sendiri adalah yang utama. Apa kau mengerti? Paman, kau bilang, semakin tua seseorang, semakin suka mengomel. Kau berani memanggilku tua. Kau. Lihat bagaimana aku menghukummu. Paman, kamu adalah menantu perempuan yang baru menikah itu. Wang Mingshou. Dan kau, ibu mertuamu. Ning Ning. Cepatlah bersiap untuk bekerja. Ibu. Kenapa ibu di sini? Bisakah saya tidak datang? Lihatlah istrimu. Masih muda tapi sangat malas. Bagaimana dia bisa merawatmu dengan baik? Ibu, saya belum mengakui Anda sebagai menantu perempuan saya. Bibi, menurutku, karena kita berdua sudah menikah, kita harus saling menjaga. Tidak ada yang namanya satu orang secara khusus menjaga yang lain. Apa yang kamu katakan? Bibi, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku hanya seorang gadis desa yang tidak berpendidikan, berasal dari keluarga kecil. Benar-benar berani menceramahi saya. Ibu, Ning Ning tidak bermaksud begitu. Siming, kamu benar-benar sudah dewasa. Bahkan masalah besar seperti pernikahan, kamu bahkan tidak memberitahu keluargamu. Jangan bilang kalau nenek yang membuat keputusan. Jika kamu tidak bersedia, tidak ada yang bisa memaksamu. Ibu, Ning Ning dan aku saling mencintai. Aku harap ibu tidak keberatan. Kamu, Jangan buat masalah untuk kami. baiklah. Karena nasi sudah menjadi bubur. Tidak peduli seberapa banyak saya menolak, itu tidak akan ada gunanya. Hanya saja keluarga yang saya tidak membutuhkan menantu perempuan ini keluar dan menunjukkan wajahnya untuk mendapatkan uang receh itu. Itu hanya akan mempermalukan reputasi keluarga Yan. Bibi, aku mencari uang dengan kemampuanku sendiri. Bagaimana itu? Mencoreng reputasi keluarga Yan. Keluarga Yan saya adalah keluarga paling terkemuka di Yuncheng. Kami hanya bergaul dengan keluarga bangsawan. Jika mereka tahu bahwa Siming menikahi orang seperti itu, yang tidak punya latar belakang, gadis liar tanpa kemampuan, maka keluarga Yan saya, bukankah itu akan menjadi seluruh Yuncheng bahan tertawaan? Lagi pula, saya dengar bahwa kampung halamanmu berada di pedesaan terpencil yang miskin. Pedesaan, ayahmu, demi mahar 188.000, menjualmu. Jika bukan karena Siming, mungkin kamu sudah menikah dengannya, yang sudah diambang kematian sejak lama, dan hanya bertahan hidup. Ibu, jangan bicara lagi. Siapa tahu kamu menikahi Siming demi uang. Ibu, sudah kubilang berhenti bicara. Siming, ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Selama bertahun-tahun, berapa banyak wanita yang mendekatimu? Semuanya karena keserakahan terhadap harta keluarga Yan. Ibu takut kamu akan salah menilai orang. Ibu, aku sudah memperingatkanmu tadi. Ini adalah yang pertama kali, dan juga yang terakhir kali. Kamu
Berani bicara begitu pada ibumu? Ning dan aku masih harus pergi bekerja. Jika ibu tidak ada keperluan lain, silakan kembali. The film was translated and narrated Tidak by apa-apa. M-Media. Ibuku memang seperti ini. Dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Hei, kau, aku akhirnya mengerti. Mengapa mereka bilang menantu perempuan dan ibu mertua adalah musuh bebuyutan. Si kecil, kau telah dianiaya. Yuan Qin, kenapa kau? Jing Mingxiu dipukuli oleh wanita ingusan. Sampai seperti ini, bagaimana kau bisa jati begitu tidak berguna? Aku pria sejati, tak berkelahi dengan wanita, malas turun ke levelnya. Hanya orang yang tidak kompeten yang akan membuat alasan atas kegagalan mereka. Jing Mingxiu, aku benar-benar semakin meremehkanmu. Presiden. Sudah lama aku tidak melihat Nona Jian. Cepat cari dia. Kau, aku, putri sulung terhormat dari keluarga Xiao, selalu bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Bagaimana bisa aku kalah dari udik desa? Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi, mempermalukan diri sendiri. Yan Ximing, kamu akan tahu pilihanmu. Betapa bodohnya itu. Yan tua. Waktu kalian berdua menghilang. Cukup lama, bukan? Mungkinkah? Kakak ipar masih muda. Kau harus santai dengan apapun yang kau lakukan. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan bilang pada ayahmu untuk memotong uang sakumu. Lihat kamu goda cewek nanti. Tidak. Kau selalu tahu cara menghadapiku. Sepupu, ada apa sekarang? Tidak berhasil. Tidak apa-apa. Jangan marah. Lihat cepat. Xiao Hongsheng ada di sini. Ayah. Hei ayah. Ini? Presiden Yan dan Nona Xiao berdiri bersama. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Pasangan yang serasi. Baru saja, mereka berdua sedang bermesraan di kamar. Ini juga harus dianggap bertemu orang tua kan? Aku rasa perceraian mereka tidak jauh lagi. Gosip apa yang kau sebarkan? Di mana kau melihat bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna? Kalau mau bicara pasangan serasi, seharusnya Nona Xiao dan aku. Lagi pula, aku lebih muda dari Yan tua. Kamu. The film was translated and narrated by M-Media. Simin, mengapa aku merasa seperti orang itu terlihat sedikit familiar? Presiden Xiao, sepertiku, jarang muncul di depan umum. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Mungkin aku terlalu banyak mikir. Lihat, mereka benar-benar cukup mirip. Ayah, Aku sudah lama mendengar atas reputasi besar Presiden Yan. Melihatmu hari ini, kau benar-benar memiliki sikap yang luar biasa, muda dan berprestasi. Presiden Xiao, Anda terlalu baik. Orang ini adalah teman wanita Presiden Yan kan? Sangat lucu. Aku dengar Yuan Qin pernah bilang bahwa dia pernah menggunakan 100 juta untuk membuka pintu kerjasama antara keluarga Yan dan Xiao. Sepertinya, kita akan bersama-sama menciptakan sebuah legenda di dunia bisnis. Presiden Xiao, Anda salah paham. Mengenai 100 juta itu adalah milik putrimu. Sebagai kompensasi untuk gelang itu, mengenai kerjasama yang Anda sebutkan, saya rasa tidak ada hal seperti itu sama sekali. Sepertinya Presiden Yang, teman wanita Anda, juga berasal dari keluarga yang sangat terkemuka. Sebuah gelang kecil bernilai 100 juta. aku tidak punya latar belakang keluarga yang menonjol. Hanya saja gelang itu diberikan kepadaku oleh paman. Jadi, itu sangat berharga. Dikabarkan bahwa Yan Ximin, yang konon menghindari wanita, ternyata terpikat oleh seorang gadis muda. Sepertinya, metode gadis muda ini tidak sederhana. Mengenai kerjasama, ini tentang saling menguntungkan. Presiden Yan, kali ini, bersedia hadir di perjamuan ini. Saya rasa, kerjasama kita masih ada harapan. Kali ini, Chuning ingin ikut bersenang-senang. Jadi aku membawanya. Sepertinya Presiden Yan juga orang yang berkarakter kuat. Ayo. Segelas anggur ini adalah untuk kalian berdua.
Simin, mengapa aku merasa Presiden Xiao tidak terlalu menyukaiku? Wanitaku, wanita yang Siming, apakah penting jika orang lain menyukai dia atau tidak? Hei Paman, Paman, mengapa Paman memukulku? Singkirkan semua hal-hal berantakan di kepalamu. Dari sana, apa kamu mengerti? Hei, Yan tua, jangan hanya fokus pada istri kesayanganmu. Ayo pergi, aku kenalkan kamu beberapa orang, teman baru. Hei Paman, Paman pergi. Aku hanya sedikit lapar. Aku akan pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Kalau begitu hati-hati. Yuan Jing, Jetty ini adalah orang udik yang kamu sebutkan. Tidak peduli seberapa bagus dia berdandan, apa gunanya? Ayam liar tidak akan pernah bisa menjadi burung phoenix. Lihat dia barusan. Makan seperti itu, seolah-olah dia adalah jelmaan hantu kelaparan. Ya Tuhan, jangan bicara tentang Jian Chuning seperti itu. Bagaimanapun juga, dia dari daerah Gunung Tandus dan air susah. Tempat kecil yang terpencil. Seperti kata pepatah, Gunung Tandus lahirkan orang tak patuh. Dia tentu saja tidak terkecuali. Kue-kue kecil itu. Lagi pula akan dibuang ke tempat sampah. Jetty kenapa tidak? Langsung saja lemparkan ke mulutnya. Aku tidak bisa melawan. Aku adalah orang yang dibawa Paman. Aku tidak bisa membiarkan Paman kehilangan muka di depan banyak orang. Apa yang kamu lakukan? Kau tidak suka makan ini. Kalau begitu makanlah lebih banyak. Sudah berakhir. Hentikan. Simin, kamu di sini. Di mana kamu merasa tidak nyaman, kamu harus memberitahuku. Ayah, Apa yang terjadi di sini? Presiden Xiao. Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu? Membuli orang yang kubawa seperti ini. Apakah grup Xiao dicoba hapus permanen dari catatan Yun Cheng, kan? Aku sudah mengenal Presiden Yan begitu lama, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya. Semarah ini, gadis muda yang dia pegang ini. Siapa sebenarnya dia? Aku dengar. Presiden Yan baru-baru ini, benar-benar tergila-gila pada seorang gadis yang lebih muda. Mungkin dia seseorang seperti Presiden Yan, tampan dan berbakat. Seorang miliarder. Wanita mana yang tidak ingin mendekatinya? Gadis muda ini. Rencana-rencananya luar biasa. Lupakan rencana-rencananya. Selama Presiden Yan menyukainya, tidak ada yang berani memprovokasinya. Keluarga Xiao kali ini, mereka praktis telah mengambil batang besi panas merah ini. Hei Presiden Yan, saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Yuan Qing. Masalah ini, apakah ada hubungannya denganmu? ayah, itu semua dilakukan oleh ketiga orang itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Yuan Jing, kau. Faktanya, ada di depan matamu. Cepat, minta maaf kepada Presiden Yan. Tidak perlu. Kami tidak menerima permintaan maaf yang tidak tulus. Ayo. Pesta koktail yang sempurna. Kau telah merusaknya seperti ini. Bagaimana aku bisa melahirkan putri seperti ini, yang tidak tahu apa yang penting? Ayah, Kau diam. Pulanglah, dan renungkan perbuatanmu baik-baik. Kenapa kamu tidak melawan tadi? aku ingin menyelamatkan mukamu. Aku tidak ingin mereka mengatakan bahwa orang yang kamu bawa adalah seorang berandalan yang suka berkelahi. Wajahku, apakah itu sepenting itu? Sebenarnya, aku lapar. Aku tidak punya tenaga. Kamu bahkan tidak tahu bahwa untuk memakai gaun ini selama beberapa jam, aku belum makan. Si rakus kecil, aku akan minta Bibi Sang memasak untukmu. Tidak perlu. Kalau aku sudah menyiapkan untukmu sup bergizi. Nenek, itu tidak perlu kan? Kamu harus meminumnya. Kamu harus meminumnya. Kalian berdua biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan. Tubuh kalian tidak akan baik jika kalian tidak menutrisinya. The film was translated Baiklah, and narrated baiklah, by M baiklah. Media. Sudah, semakin larut kalian berdua.
Cepatlah pergi istirahat. Pergilah cepat. Simin, kamu baik-baik saja. Sepertinya obatnya mulai beraksi padaku. Seharusnya tidak begitu kan? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Nenek tidak akan menuangkan semua obat ke dalam supmu kan? Sepertinya begitu. Jadi, maukah kamu membantuku? Ning Ming, gadis bodoh itu. Pasti sudah ditipu oleh Xing Ming. Di 2 mangkuk sup itu sama sekali tidak ada obat. Itu hanya sup bergizi biasa. Bagaimanapun juga, Nyonya, keinginan Anda untuk menggendong cucu akan segera terwujud. Kau akhirnya setuju untuk menemuiku. Aku mengirimimu begitu banyak pesan, tapi kau tidak membalas satupun. Aku kira, Pikir apa? Pikir aku tidak mencintaimu lagi. tidak. Aku tahu, kau bukan wanita seperti itu. Hanya saja, sekarang aku tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang. Aku tidak pantas berada di sisimu. Mingxiu, tahukah kamu mengapa aku tidak bertemu denganmu begitu lama? Kenapa? Ayahku menghukumku. Karena Jian Chuning. Wanita itu lagi. Mingxiu, kamu dan Jian Chuning tumbuh bersama. Kamu pasti tahu situasi keluarganya. Untuk menghadapi seseorang, kita harus terlebih dahulu memahami di mana letak kelemahan mereka. Setelah itu, kita kalahkan mereka sekaligus. Tidakkah kamu setuju? Di keluarganya, selain orang tuanya, ada juga seorang kakak laki-laki. Namun, aku dengar, kakak laki-lakinya malas dan rakus sepanjang hari, menganggun dan bermalas-malasan, dan juga kecanduan judi. Dia berutang banyak uang di luar. Kakak, ini memang titik terobosan yang sangat bagus. Mingxiu, aku pikir kita bisa melakukan ini. Apakah kau yakin? Kita harus melakukan ini. Tentu saja. Setelah selesai, aku akan memberimu sebuah villa. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Jika bukan karena kamu, masih ada gunanya. Aku pasti akan membunuhmu. Nyonya muda, belanjaan ini berat. Biar aku yang membawanya. Bibi Xiang, kamu sudah mengatakan itu sepanjang jalan. Ini sama sekali tidak berat. Lihat, bukankah kita sudah hampir sampai rumah? Adikku tersayang, Jian Gulon, kakak laki-laki Jian Chuning. sudah lama sekali. Kakak, Nyonya muda, aku rasa dia bukan orang baik. Haruskah kita panggil polisi? Panggil polisi untuk apa? Aku kakak kandungnya. Baiklah, Bibi Xiang, kamu sebaiknya kembali dulu. Ingat, untuk membuat kesukaan si Ming. Iga babi dengan kue beras. Baik. Jiwing, hidupmu sekarang benar-benar nyaman. Villa ini benar-benar mega. Pasti bernilai banyak uang kan? Kakak, tidak nyaman berbicara di sini. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Hooligan. Kakak, untuk apa kamu di sini? Jiwing, dari kecil sampai sekarang, bagaimana aku memperlakukanmu? The film Saat was kita kecil, translated ayah and menggantungmu di pohon narrated by dan M. memukulmu. Media. Bukankah kakak yang diam-diam menurun kamu? Itu jelas karena kamu mencuri uang ayah untuk membeli rokok. Dan lain waktu, ibu menghukummu di tengah musim dingin, membuatmu mencuci pakaian dengan air dingin. Bukankah kakak yang diam-diam menambahkan air panas? Itulah mengapa tangan kecilmu tidak membeku. Tapi aku sedang mencuci pakaianmu. Bagaimanapun juga, di keluarga ini, bukankah kakak yang memperlakukanmu yang terbaik? Ya, orang-orang harus selalu tahu cara membalas kebaikan. Benar, Kakak, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. kakak baru-baru ini sedikit kesulitan uang. Pinjami aku uangnya. Berapa banyak yang kamu butuhkan? 10.000. Bukan 100.000 kan? Kakak, jangan lagi sembunyikan dari ayah dan ibu. Dan diam-diam pergi berjudi kan? 1 juta? 1 juta. Bagaimana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Aku hanya punya gaji bulanan. Gaji 6.000 yuan. Setelah makan dan minum, tidak banyak uang yang tersisa. Jian Chuning, jangan pura-pura miskin di depanku. Seluruh desa heboh dengan rumor
Mereka bilang kamu menempel pada presiden miliarder. Tinggal di villa besar setiap hari, dan diantar jemput dengan mobil mewah. Gadis desa kecil, tiba-tiba jadi kaya raya, dan menjadi istri presiden. Katamu, untuk kami, kerabatmu yang sangat miskin. Meskipun kami tidak bisa makan daging, setidaknya kami harus dapat kuahnya kan? Kakak, aku tidak tahu. Dari mana kamu mendengar rumor-rumor ini? Tapi aku belum menjadi kaya. Semua yang aku belanjakan adalah uangku sendiri. Kamu naik dahan lebih tinggi. Kamu tidak mengakui kakakmu sendiri lagi. Jian Chuning, bagaimana aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu sombong dan materialistis. Aku tidak. Kakak, ada 60.000 di kartu ini. Ini semua uang yang aku hasilkan dengan kerja keras. 60.000. Kamu menganggap kakakmu orang seperti apa? Apa kamu mencoba mengusir pengemis? Kakak, kalau begitu kamu harus menghitung. Dari kecil hingga besar. Berapa uang keluarga Jian habiskan untukmu? Jian Chuning, sekarang kamu sudah belajar berhitungnya. Aku kakakmu sendiri. Apa kamu tega melihatku dicincang oleh para penagih utang itu? Lagi pula, aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Jian. Jika ibu dan ayah tahu kamu meninggalkanku mati, bisakah ibu dan ayah memaafkanmu? Kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Jian kan? Kalau begitu aku menyarankanmu untuk secara pribadi pergi meminta uang kepada ibu dan ayah. Mereka pasti akan mengumpulkan uang dengan segala cara untuk putra kandung mereka. Bukankah ini istri kesayangan Yan Tua? Kenapa dia bermesraan dengan orang lain? Apa dia akan memberi Yan Tua? Tidak. Halo, Yan Tua. Sesuatu yang besar telah terjadi. Yan Tua, aku melihat istri kesayanganmu ditarik-tarik oleh seorang pria. Bagaimana menurutmu? Apa kamu mau temanmu ini naik dan membantumu menghajar pihak ketiga itu? Di mana? Aku akan membagikan lokasinya padamu. Jian Rulong, apa yang kamu lakukan? Aku sudah memberikanmu segalanya yang aku bisa. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan memanggil bantuan. Adikku sayang, jangan marah. Aku kakakmu sendiri. Kamu tidak tega melihatku terpojok tanpa jalan keluar kan? Aku bersumpah, selama aku melewati kesulitan ini, aku tidak akan berjudi lagi. Kak Biao, ampuni nyawaku. Katanya bisa bayar 2 hari kan? Tunggu saja, biarkan aku berjudi 2 putaran lagi. Aku pasti bayar pokok dan bunga padamu. Kak Biao, Jian Rulong, lihat baik-baik siapa aku. Jiang Mingxiu, kenapa kamu? Bukankah kamu pacar si bocah Jian Chuning itu? Kita keluarga. Kalian orang rendahan. Tidak pantas menjadi keluarga denganku. Benarkah begitu? Jian Chuning, bocah itu, dia membuatmu marah lagi. Jangan khawatir, aku pasti akan dengan benar memberinya pelajaran. Tidak perlu pelajaran, aku di sini untuk memberimu beberapa cara. Cara untuk melunasi uangnya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kakak berlutut untukmu. Melamar di depan umum. Bermain drama sebesar ini. Yang tua ini biasanya sangat tidak sabaran. Istri ini hampir dibawa kabur orang lain. Gagal di saat kritis. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Yan Tua, kemari. Sim Min, Yan Tua, kamu akhirnya datang. Dia bahkan berlutut tadi. Saingan cintamu ini tidak sederhana. Siapa dia? Aku kakaknya. Apa kamu kakak laki-lakinya, kandun atau angkat? Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Tapi kenapa tidak terlihat begitu? Yang satu imut dan cantik. Yang lain, tua dan menjijikan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Chuning dan aku lahir dari ibu yang sama. Bagaimana kami tidak mirip? Tidak. Kalian semua siapa? Tidak ada pekerjaan lain mencampuri urusan keluarga kami. Ning Min, ini. Sim Min, aku belum ingin dia tahu tentang hubungan kita. Kenapa? Apakah kamu mungkin menganggapku tua? Tidak, Kalian berdua, seorang pria dan wanita sendirian di siang bolong. Apa yang kalian bicarakan di sini? Orang kaya ini, mobil mewah di luar itu, milikmu kan? kakak.
Dia hanya seorang sopir. Dia tidak punya banyak uang. Hal-hal yang kamu katakan padaku sebelumnya akan kupikirkan baik-baik. Kenapa kamu tidak pergi dulu? Baiklah. Aku akan menunggumu. Kakak, kau cukup pamar. Berpakaian seperti ini untuk jadi sopir. Apa untuk menipu gadis-gadis muda? Aku mengerti. Apakah orang itu benar-benar kakakmu? Apakah dia mengancammu? Tidak. Sim Min, aku lelah. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Baiklah. Bibi-san, kirimkan dia makanan. Dia tidak makan cukup di malam hari dan tidak bisa tidur. Baik. Xiao Feng, bantu aku mencari seseorang. Sial sekali. Kehilangan ratusan ribu begitu cepat. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kenapa kau lagi, sopir? Kenapa kamu mencari Jian Chuning hari ini? Bukan urusanmu. Mungkinkah kau ini, sopir tua dan miskin, ingin membelanya? Berikan aku 1 juta. Apakah dia berutang padamu? Dia berutang pada keluarga Jianku. Tidak mudah bagi keluarga Jian untuk membesarkannya. Dia tidak hanya menentang keinginan ayahku, menikahi tukang batu bau dari lokasi konstruksi, tapi dia juga tidak menghubungi keluarganya. Sekarang aku dalam masalah. Kau katakan padaku, jika dia tidak membantuku, siapa lagi? Jadi begini caramu menindasnya. Xiao Feng, Ya. Jangan mendekat. Apa yang kalian coba lakukan di siang bolong? Apa kau percaya padaku? Kalian semua. Siapa yang kalian pukul? jika ada lain kali, itu tidak akan sesederhana ini. Si kecil, ruang kerjaku sedikit berantakan. Jika kamu punya waktu hari ini, bantu aku merapikannya. Sim Min, ini pertama kalinya kamu meminta bantuanku. Aku pasti akan merapikannya dengan baik. Si kecil, aku tahu kamu tidak akan pernah memintaku uang. Tapi suamimu tidak tega melihat kamu dalam situasi sulit. The film was translated and narrated Hei by Paman, M. susu. Media. Sim Min, Kita sudah menikah begitu lama. Kenapa kamu masih begitu malu? suami, apa ini? Uang ganti rugi gelang dari Xiao Yuan King. Bukankah itu berarti bahwa di kartu bank ini ada 100 juta? Ada 200 juta di sini. Aku mentransfer 100 juta lagi kepadamu. Apakah uang saku untuk orang kaya? Dihitung dalam ratusan juta. Gelang itu sebelumnya, aku kira itu barang murah, makanya aku berani menerimanya. Kali ini, aku tidak akan berani menerimanya. Kamu sekarang Nyonya Yan. Jangankan 200 juta, bahkan 1 miliar. Kamu mampu menghabiskannya. Hai suami, aku pakai sekali ini saja. Aku pasti akan mengembalikannya. Bibi, kenapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku tahu bahwa ada pencuri masuk ke rumah ini? Apa yang kamu sembunyikan di tanganmu? Jian Chuning, dulu saat kamu bersamaku, berbicara besar. Aku benar-benar berpikir bahwa kamu adalah gadis yang tidak mengincar kekayaan keluarga Yan kami. Kenapa? Baru beberapa hari. Dan kamu sudah begitu bersemangat untuk menunjukkan sifat aslimu. Hei Bibi, aku hanya akan mengambil 1 juta dari uang itu. Dan aku pasti akan membayarnya kembali. Membayar kembali. Kamu hanyalah mahasiswa yang baru lulus. Bekerja keras, gaji bulananmu hanya 6.000 yuan. Bagaimana kamu akan membayarnya kembali? Bukankah masih mengandalkan siming kami? Sebanyak apapun aku kerja, tetap saja aku akan bekerja keras untuk mencari uang. Bekerja beberapa pekerjaan.
Kamu hanya terburu-buru untuk membuat hati Siming sakit. Siming buta karena cinta, mudah dibodohi. Aku berbeda darinya. Di mataku, aku tidak bisa mentolerir sebutir pasir pun. Orang sepertimu berpandangan sempit dan selalu suka mencuri-curi. Sama sekali tidak pantas menjadi istri Siming. Kalau begitu, Bibi, apakah maksudmu? Bahwa hari ini aku harus, atas nama Siming, membersihkan rumah Jian Chuning, kemasi barang-barangmu, dan keluar dari keluarga Yan? Nyonya, bukankah seharusnya kamu memberitahu Tuan Muda dulu? Siming sangat sibuk. Bagaimana dia bisa repot dengan masalah sekecil itu? Jian Chuning, kamu masih berdiri di sini dan tidak pergi. Hei Bibi, aku pergi. Dalam beberapa hari, aku akan meminta Siming mendapatkan surat cerai denganmu. Jian Chuning, aku harap kamu bisa memahami satu kebenaran. Pendaftaran pernikahanmu dengan Siming adalah kesalahan konyol. Aku tidak ingin mendengar dari mulut siapapun lagi bahwa kalian berdua memiliki hubungan apapun. Ini hanya akan menjadi noda dalam hidupnya yang sempurna. Bagi Siming, apakah aku hanya sebuah noda? Hei Bibi, jangan khawatir. Aku dan dia mulai sekarang tidak ada hubungan lagi. Halo, aku ingin memesan kamar. Jian Chuning, kenapa kau lagi? The film was translated and narrated by Tuan Yan Media. bosan padamu begitu cepat. Tapi, untuk bisa menginap di hotel sebagus ini, Tuan Yan pasti memberimu uang putus hubungan cukup besar ya. Apa yang terjadi di antara kita bukan urusanmu. Permisi, boleh aku bertanya, berapa harga kamar termurah di sini untuk satu malam? 1.888 per malam. Maaf, aku tidak akan menginap. Tidak mampu. Tapi berani masuk. Zaman sekarang, orang miskin semakin berani saja. Siapa yang menyuruhmu pergi? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kupikir kau akan memeras beberapa barang bermerek dari Tuan Yan. Tidak disangka, masih barang-barang murahan dari pasar Loak ini. Kalau tidak mampu bayar hotel, tidak apa-apa. Tapi kenapa membuang sampah ini ke lantai kami? Apa kau tahu berapa biayanya untuk membersihkan Tumpukan sampah ini, aku khawatir itu bukan diambil dari bawah jembatan ya. Kurasa itu juga mungkin dipungut dari pintu masuk kereta bawah tanah. Sial sekali, ayo pergi. Wanita sepertimu, yang berasal dari pedesaan, tidak pantas mendapatkan perhatian Tuan Yan. Aku memberitahumu, di dunia ini, hanya sepupuku, Nona Xiao Yuan Qing, putri sulung keluarga Xiao, yang pantas untuk Presiden Yan. Xiao Yuan Qing. Apakah dia juga menyukai Siming? Presiden, Nyonya mengambil kartu bank dari kamarmu. Akan oleh Nyonya diusir dari rumah. Presiden, Nyonya ada di sana. Siming, apakah kamu di sini untuk menceraikanku? Siming, kamu menyakitiku. Kamu membawaku kemana? Siming, apa ini? Perjanjian tidak akan cerai. Setelah bercerai, semua aset keluargaku akan tanpa syarat menjadi milik Jian Chuning. Siming, bukankah kamu akan menceraikanku? Selama kamu menandatanganinya, perjanjian itu akan segera berlaku. Siming, Bibi sangat tidak menyukaiku. Lagi pula, Xiao Yuan Qing sangat menyukaimu. Ditambah lagi, jarak di antara kita. Apakah kamu berpikir kamu tidak pantas untukku? Tidak. Karena itu masalahnya, maka mulai sekarang, kamu tidak diizinkan lagi menyebut perceraian. Kecuali aku, Siming, mengajukan perceraian. Tidak ada orang lain bisa membuat keputusan untukku, Yan Siming. Nenek. Berlututlah. Keluarga yang kita. Aturan sejak zaman dahulu adalah memprioritaskan menghargai menantu perempuan di atas segalanya. Simin,
Lihatlah dirimu. Apa yang sudah kamu lakukan? Nenek, dia sangat baik padaku. Ning Ning, nenek tahu kamu sangat bijaksana. Jika si Min, bocah nakal ini, bisa perlakukan kau dengan baik, apakah kamu akan bisa kabur dari rumah sendirian? Jika kamu tidak menderita kesedihan yang begitu besar, apakah kamu tega meninggalkan nenek dan meninggalkan rumah ini? Nenek, pelajaranmu benar. Aku pasti akan melipat gandakan usahaku untuk berbuat baik pada Ning Ning. Mulai The film sekarang, was aku tidak akan lagi translated and membiarkannya narrated menderita by keluhan M apapun. Media. Nak, kenapa kamu menangis? Terima kasih, Nenek. Tidak ada seorang pun yang pernah sebaik ini padaku sebelumnya. Anak baik. Nenek tahu bahwa kamu sekarang anggota keluarga Yan. Mulai sekarang, nenek dan si Ming akan melindungimu dengan baik. Nenek. Nenek pelan-pelan saja. Hibur Ning Ning. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Teruslah, teruslah. Yan tua, apa yang membuatmu berpikir untuk datang minum bersamaku hari ini? Istri kecil yang dimanja sudah ditenangkan. Minumlah. Ada apa? Liu Xuanxuan, apakah ini kekasih barumu? Tidak juga. Kami cuma saling lempar candaan. Tidak ada yang lain. Ye Sisuan. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih ya. Kamu akan menerima apa saja. Tidak. Apa maksudmu dengan itu? Dia menindas Ning Ning. Aku beritahu kamu. Aku tidak akan melepaskannya. Tidak. Aku tidak berpikir dia benar-benar menyentuhnya. Tidak seserius itu kan? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tahu kau tidak pernah menyentuh wanita. Kalau begitu, masalah ini serahkan padaku untuk menanganinya. Hotel itu, aku sudah membelinya. Orang resepsionis yang menghina Ning Ning itu. Aku ingin dia diusir sepenuhnya dari Yun Chen. Baiklah, serahkan semuanya padaku. Yan tua, kau benar-benar sekarang, gadis kecil itu, ada di garis depan hatimu. Melakukan begitu banyak untuknya, dan tidak membiarkannya tahu. Apa kau benar-benar hanya menjadi pahlawan di balik layar? Ini adalah kemauanku sendiri. Baiklah, kau seorang romantis besar. Apa yang perlu dijelaskan? Sudah semua dijelaskan. Sekarang kita bisa minumkan. Aku akan pulang untuk makan malam dengan istriku. Hei, suami, aku sudah pulang kerja. Ning Ning, maafkan aku. Pekerjaanku hari ini sedikit tertunda. Bagaimana kalau aku minta Ye Sisuan menjemputmu? Yai Sisuan. Si licik itu, pria hidung belang. Bagaimana kalau tidak usah? Lagi pula, di sini sangat dekat. Aku bisa naik taksi pulang. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Telepon aku kalau sudah sampai rumah. Baik, suami. Kakak, kenapa kamu? Jian Chuning, aku ingin bertemu denganmu sekali. Itu tidak mudah. Mana 1 juta yang kuminta? Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Semua uangku sudah kuberikan padamu. Jangan coba-coba membodohiku di sini. Aku melihat mobil setiap hari. Mobil mewah senilai 9 juta. Menjemput dan mengantarmu. Sangat perhatian. Dan kau masih bilang kau belum The film was mendapatkan Om Tajir. translated Aku tidak and mengerti. narrated Apa by yang kamu M bicarakan? Media. Sugar daddy apa? Aku tidak tahu. Jian Chuning, jangan tidak tahu berterima kasih. Bukankah kau hanya mengandalkan wajan yang diberikan orang tuamu ini untuk membujuk para pria tua agar senang? Terus terang saja, semua yang kau miliki sekarang diberikan kepadamu oleh keluarga Jian. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kakak, bisakah kamu? Jangan bicara sekasar itu. Kau merasa tidak senang. Baiklah, cepat berikan uangnya padaku. Terakhir kali, karena insiden kartu itu, keluarga Yan sudah kacau. Kali ini, aku sama sekali tidak bisa membiarkan Si Ming dan nenek khawatir lagi. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini. Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Tidak ada uang, nyawaku ada di tanganmu. Jian Chuning, kau punya nyali. Yan Siming, kau merayu adikku. Bagaimana mungkin kau tidak membayar harganya? Bocah Jian Chuning itu benar-benar mampu. Dia benar-benar mendapatkan Om Tajir sekaya itu. Apa yang kau lakukan? Tidak ada janji di sini. Dilarang masuk.
Apa kau tahu siapa aku? Apa kau tahu Yan Ximin? Itu kekasih adikku. Kau tunggu di sini. Aku akan naik dan bertanya. Keluar. Memiliki ulang tahun yang sama. Ya. Kamu terlihat sangat baik hari ini. Benarkah? Pakaianmu juga terlihat bagus. Hei, ambilkan aku minuman. Wajah secantik ini, bekerja sebagai pelayan, sungguh menyedihkan. Bagaimana kalau begini? Kau mempertimbangkan untuk mengikutiku? Apa yang kamu lakukan? Cukup berapi-api. Aku menyukainya. Suami. Kenapa kamu? Perjamuan ulang tahunku 2 hari lagi. Jian Chuning dan Yan Ximing, keduanya akan hadir. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Bukan begitu? Aku tahu. Bukankah ini hanya untuk membongkar masa laluku dengan Jian Chuning di depan semua orang, agar Yan Ximing bisa sepenuhnya melepaskan. Setelah Jian Chuning benar-benar dicemooh, akhirnya bisa angkat kepala juga. Yuan Kingku masih yang terbaik bagiku. Siapa kau? Beraninya kau memukulku. Aku pacarnya. Wanitaku, wanita Jiang Mingxiu. Beraninya kau menyentuhnya. Kurasa kau bosan hidup. Jing Mingxiu. Dalam daftar 10 keluarga besar milik kita, sepertinya tidak ada yang bernama itu kan? Dia mungkin hanya orang biasa, The film was seorang pelayan. translated and Pacarnya. narrated by M. Dia mungkin Media. hanya seorang kurir. Perjamuan ulang tahun yang sempurna, jika dirusak oleh kedua pembuat onar ini, Nona Xiao, tidakkah dia akan marah? Bagaimanapun juga, dia adalah putri keluarga Xiao. Dia masih memiliki sikap yang pantas. Mari kita tonton saja pertunjukannya. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kau berani lagi mengganggu pacarku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jiuling. Aku tahu bahwa putus hubungan sebelumnya adalah salahku. Tapi, perasaan kita selama bertahun-tahun, sudahkah kau melupakan semuanya? Dulu, 3 kali makanku sehari, kau yang melakukannya. Kau juga mencuci pakaian. Bahkan ketika aku tidak punya uang, kau bahkan, demi aku, pergi menjual darahmu. Jiang Mingxiu, lepaskan aku. Kita sudah putus. Sangat menjilat. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Seseorang mencari uang dengan menjual darah. Orang miskin tak punya uang seperti ini. Bagaimana mereka bisa pantas menghadiri perjamuan ulang tahun Nona Xiao? Mereka harus diusir. Aku ingin melihat siapa yang berani. Bukankah ini Tuan Yan? Dari keluarga paling terpandang di Yuncheng. Bagaimana mungkin dia, untuk seorang pelayan biasa, campur tangan? Mungkinkah dia bukan hanya seorang pelayan, tapi orangnya Tuan Yan? Bagaimana itu mungkin? Tuan Yan adalah kepala keluarga terkemuka di Yuncheng. Berapa banyak wanita yang mengerumuninya? Namun dia menolak mereka semua. Bagaimana mungkin dia menyukai seorang pelayan tidak dikenal? Benar sekali. Melihat ke seluruh Yuncheng, satu-satunya yang pantas untuk Tuan Yan adalah Nona Xiao. Tuan Yan, meski kau presiden grup Yan, kau tetap tidak bisa mencuri pacarku kan? Bukankah ini merendahkan statusmu? Jiuling, cepat kemari. Kau hanya orang udit, gadis liar dari pedesaan. Bagaimana kau bisa berdiri di samping Tuan Yan? Jati yang dilindungi Tuan Yan adalah wanita yang tidak pantas ini. Bukankah kamu mempermalukan 10 keluarga terkemuka kita? Tuan Yan, hari ini Anda harus memberikan kami penjelasan. Para wanita dari 10 keluarga terkemuka kami ternyata dikalahkan oleh seorang gadis malang. Anda melindungi reputasi 10 keluarga besar kami. Di mana saya harus menaruh ini? Tuan Yan, tolong jangan pedulikan mereka. Mereka tidak bermaksud jahat, hanya berbicara. Orang-orangku, orang-orang yang Ximing, apakah dia butuh kalian untuk membicarakan mereka? Jika kalian sudah cukup lama duduk di kursi kalian, aku tidak keberatan. Ada orang lain yang menggantikan tempat kalian. Tuan Yan, kami sangat menghormatimu dan selalu mengikuti petunjukmu. Namun, kamu juga harus hormat pada kami kan? Tuan Yan, sejak zaman kuno, kecantikan selalu menjadi bencana. Anda sudah lama kuasai dunia bisnis, jadi jangan tertipu oleh gadis ini. Semua ini hari ini, pasti Xiao Yuan King dan Jiang Mingxiu sengaja memasang jebakan untuk membuat Ximing kehilangan muka di depan 10 keluarga terkemuka. Karena aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Tenang saja, semuanya. Tuan Yan dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Aku hanyalah karyawannya. Ning Ning, apa yang kamu lakukan? Ximing, bagaimana?
Aku cukup keren kan? Bagus sekali. Jian Chuning. Kamu akhirnya menyadari statusmu sendiri. Semua orang adalah individu yang cerdas. Kekuasaan dan status Siming kita terlihat jelas di sini. Istri seperti apa yang cocok untuknya? Aku yakin semua orang di sini lebih mengerti daripada aku. Tentu saja bukan wanita di hadapan kita ini. Seorang wanita berstatus rendah dan rendah. Ibu, Simin, tidak apa-apa jika aku sedikit menderita ketidakadilan. Asal kamu baik padaku. Nyonya Wang, dengan kata-katamu, kami semua merasa lega. Bibi, aku Yuan Qing. Aku tidak menyangka kamu juga akan menghadiri pesta ulang tahunku. Jati kamu adalah nona muda keluarga Xiao. Kamu cantik dan anggun. Apa kamu punya pacar? Belum. Menurutku, kamu dan Siming kita adalah pasangan yang paling cocok. Siming kita, selain sedikit lebih tua, selebihnya sangat sempurna dalam segala aspek. Bibi, usia bukan masalah. Justru, dia tahu bagaimana menghargai istrinya kan? Bagus, The film was bagus, translated bagus. and Ini benar-benar narrated pantas by menjadi M Media. menantu perempuan yang baik dari keluarga yang kita. Nanti, aku akan berbicara dengan orang tuamu tentang masalah ini. Baiklah, Bibi. Hanya saja, Presiden yang sepertinya sangat peduli pada Jian Chuning. Aku ingin tahu apa hubungan mereka. Yuan Qing, jangan khawatir. Aku pasti akan memastikan Siming menikahimu dengan hormat. Kalau begitu, terima kasih, Bibi. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yuanqing, jadi aku hanya pion bagimu. Untuk menyingkirkan Jian Chuning. Kau ingin membuangku setelah kau menggunakanku. Kamu baru menyadarinya. Kau. Jangan mendorongku. Bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Jika kau mendorongku terlalu jauh, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin akan kulakukan. Jing Mingxiu, kita sudah bersama setidaknya setahun. Aku tahu. Orang seperti apa kamu? Kamu adalah orang yang tidak berguna. Yuan Qing, Bibi benar-benar menyukaimu. Ibu dan ayah. Halo, Presiden Xiao. Halo, halo. Sudah lama ku dengar soal Nona Xiao. Berwatak mulia dan cantik. Setelah bertemu hari ini, dia juga sangat sopan. Kalian berdua telah membesarkan putri kalian dengan sangat baik. Nyonya Wang, Anda terlalu baik. Rumah kami hanya punya satu putri ini. Terkadang, dia bisa sedikit manja. Ayah tega bilang begitu soal putrinya. Ibu, bisakah ibu berbicara dengan ayah? Di depan tamu. Tolong jaga harga diri putri kita. Tidak heran Nona Xiao bisa begitu semaunya. Sepertinya, orang tuanya sangat baik padanya. ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit mengantuk. Mengantuk. Suami, apa yang kamu lakukan? Hanya untuk memberi suamimu kesempatan untuk pamer. Kenapa dia masih menggandongnya? Di depan semua orang. Sungguh tidak pantas. Tepat sekali. Suami, tolong turunkan aku cepat. Semua orang melihat. Jangan takut. Mereka tidak bisa melawanku. Hai Bibi. Lihat. Siming, berhenti. The film was translated Siming, and narrated apa ini? by M Media. Ibu, Ning lelah. Aku akan membawanya kembali untuk beristirahat. Jian Chuning, kamu lagi. Cepatlah turun ke sini untukku. Hei Bibi, kamu lihat. Dia yang tidak mau menurunkanku. Siming, apa kamu hanya akan berdiri di sana dan melihat bocah ini menggangguku, kan? Ibu, Ning tidak pernah secara aktif memprovokasimu. Tidak ada yang lain. Kami pergi. Kau buat aku marah sampai mat. Tolong jangan marah dulu, kata Presiden Yan itu saat marah.
Tidak peduli kapan, prioritas utama putranya harus selalu ibunya sendiri. Dia pasti sudah terpesona oleh wanita itu, Jian Chuning. Yuan Qing, kamu tidak perlu membelanya. Katakan padaku, seorang gadis dari asal yang sederhana, seperti dia. Bagaimana dia? Bagaimana dia bisa mencuri hati si Mingku? Nyonya Wang, ada apa? Nanti akan kujelaskan padamu. Yuan Qing, ayo pergi. Hai Bibi, pelan-pelan. Hai Bibi. Kudengar niat Nyonya Wang adalah untuk menikahkan putri kita dengan Presiden Yan. Belum lagi Presiden Yan jauh lebih tua dari putri kita. Hanya bagaimana dia melindungi gadis kecil itu barusan. Putri kita tidak punya kesempatan. Tapi menurutku putri kami cukup tertarik pada Presiden Yan itu. Masalah hati adalah yang paling tidak bisa dikendalikan. Kita harus pergi dan melihat untuk menghindari masalah lebih lanjut. Siming, berhenti di situ. Presiden Yan, aku tahu kamu sangat peduli pada Nona Jian Chuning. Tapi pesta ulang tahun ini, aku sudah siapkan sejak lama. Jika kamu pergi, maka ulang tahunku ini akan menjadi kegagalan besar. Siming, apa kamu dengar itu? Yuan Qing, hanya ingin kamu menghabiskan ulang tahunnya bersamanya. Permintaan ulang tahun yang begitu sederhana. Tidak bisakah kamu mengabulkannya? Tidak. Kamu, Aku yakin berkahku untuk Nona Xiao sudah tersampaikan. Aku harus bersama Ning Ning sekarang. Ayo pergi. kamu, Tuan Yan, aku ingin tahu apa sebenarnya tentang diriku yang kalah dari Jian Chuning. Jing Mingxiu pernah, demi diriku, tanpa ragu, meninggalkannya. Jadi kamu pikir, semua pria di dunia, seperti Jiang Mingxiu, di dunia ini, tidak ada yang lebih baik dari Ning Ning. Tentu saja, Ning Ning juga tidak perlu membandingkan dirinya dengan siapapun. Apakah kalian berdua benar-benar harus memamerkan kemesraan kalian di depanku? Xiao Yuan Qin, kau berkomplot melawanku, memanfaatkanku. Dan sekarang saatnya kau membayar harganya. Siming, Yuan Qing, Hei Yuan Qing, Yuan Qing. Yuan Qing, Dokter, bagaimana putriku? Pasti mengalami pendarahan hebat. Butuh banyak darah untuk transfusi. Siapa yang golongan darahnya A? Golongan darah A. Dokter, apakah Anda salah? Saya golongan darah B. Istri saya golongan darah O. Bagaimana mungkin putriku? Golongan darah A. ya, dokter, apakah Anda salah? Ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana mungkin kami membuat kesalahan? Ini laporannya. Mungkinkah? Mungkinkah Yuan Qin bukan putri kami? Suami, ada apa? Xiao Feng, segera dengan The kecepatan film was tercepat translated dari seluruh negeri, and narrated pindahkan by sejumlah M teplak ke Media. sini. Ya. Untungnya, transfusi darah tepat waktu. Pasien sudah lolos dari bahaya yang mengancam jiwa. Dokter, kapan dia akan bangun? Seharusnya segera. Anggota keluarga, Anda hanya perlu menunggu dengan tenang di sini. Begitu saja. Kali ini, terima kasih banyak, Tuan Yan. Jika bukan karena Anda mentransfer kantong darah tepat waktu, Yuan Qin kemungkinan besar akan berada dalam bahaya besar. Tuan Xiao, tolong jangan terlalu sopan. Nona Xiao, bagaimanapun juga, terluka. Karena dia menyelamatkanku. Jika ada sesuatu yang bisa kulakukan, aku akan bantu sebaik mungkin. Bibi, hei Bibi, kamu baik-baik saja? Tolong tenang saja, Nona Xiao. Orang baik diberkati oleh surga. Anda siapa? Anda siapa? Aku teman Siming. Hei Bibi, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ning Ning dan aku masih ada urusan. Kami harus pergi dulu. Nona Xiao, jika kamu butuh apapun, jangan ragu untuk meneleponku kapan saja. Baik. Ayo pergi.
Nyonya. Barusan, mengapa Anda kehilangan ketenangan seperti itu? Gadis muda itu, dia adalah milik keluarga kita, saingan cinta Yuan King. Aku tidak tahu mengapa. Tapi aku selalu merasa sangat dekat dengan gadis muda itu. Saat itu, mengikutimu ke pedesaan untuk memeriksa proyek. Ku tak menyangka perjalanannya seburuk itu. Menyebabkanku melahirkan prematur, dan anak itu lahir. Sekarang kamu memberitahuku. Anak itu ditukar. Lalu di mana anakku? Sudah keluar, dorong. Dia sudah melahirkan. Ini perempuan. Bagus sekali. Tuhan memberkati kita. Istriku hari ini akhirnya melahirkan dengan lancar. Mulai sekarang, aku harus berlipat ganda baik kepada anak ini. Kamu bilang, putri kita, apakah dia juga akan menemukan sepasang orang tua yang sangat baik padanya? Dia pasti akan. Nyonya. Yuan King, bagaimanapun, dia telah tinggal bersama kita selama bertahun-tahun, meskipun tidak ada hubungan darat. Dia akan selalu menjadi putri kita. Menurutku, masalah ini sebaiknya dirahasiakan darinya untuk saat ini. Hai suami, sebenarnya kamu mau membawaku kemana? Satu, dua, tiga. Hai suami, semua ini kamu siapkan untukku. Sayang, selamat ulang tahun. Suami, bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Nyonya, Presiden memesan seluruh restoran The film sebulan was sebelumnya, translated hanya agar and dia bisa narrated memberimu by M. perayaan Media. ulang tahun yang layak. Terima kasih. Apakah kamu menyukainya, Nyonya? Awalnya, aku pikir hari ini akan menjadi ulang tahun yang mengerikan lagi. Hanya saja, Hanya apa? Xiao Yuan King sepertinya sangat menyukaimu. Jadi kamu akan memberikanku padanya. Bukankah paman sangat kaya? Berikan saja uang padanya. Sedangkan untuk orangnya, kamu hanya bisa menjadi milikku. Ayah, dia adalah Xiao Yuan King. Itu kamu. Jian Rulong, apa yang kamu lakukan di sini? Adikku tersayang. Tidak heran sejak kita pertama kali bertemu, aku merasa kita benar-benar cocok. Jadi kita saudara kandung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu orang desa. Jika Anda ingin menipu dan menipu uang, kamu salah orang. Kau tahu apa? Sifat ini benar-benar mirip denganku. Bagaimana bisa? Kau sudah terbiasa dengan kehidupan yang baik. Sampai ayah kandung pun kau tolak. Ayah kandung, Benar sekali. Jika aku tidak diam-diam menukar kalian saat itu, kau tidak akan bisa hidup nyaman dan bebas selama bertahun-tahun. Kehidupan seorang nona muda kaya. Tepat sekali. Jian Guo, apakah kamu benar-benar akan hari ini bersikeras mengambil kembali putri kita? Berhentilah bicara omong kosong. Jika kita tidak mencuri anak itu, kembali sekarang. Biaya rumah sakit ini, kau dan aku. Siapa yang mungkin bisa membayarnya? Serius. Hei istri. Lihat. Gadis ini tampaknya cukup kaya. Bagaimana kalau... Jian Guo, apa yang kamu lakukan? Hai istri, kau bodoh. Jika putri kita bisa hidup dengan baik di masa depan, kita
tidakkah kita juga bisa ikut serta dan menikmati hidup mewah? Tapi, Tapi apa? Aku adalah kepala keluarga ini. Ayo pergi, cepat, ayo pergi. aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Aku tidak percaya sedikit pun. Kamu, dari desa. Pergilah untukku. Keluar. Apa yang sedang kau lakukan? Ayo pergi, ayo pergi. Aku bukan putri orang desa. Aku adalah orang terkaya di Jingcheng, putri tunggal keluarga Xiao. Aku bukan putri orang desa. Keluar. Presiden Yan, Anda akhirnya datang menemuiku. Jika apa yang dua orang itu katakan tadi benar, maka putri kandung keluarga Xiao, mungkinkah? Jian Chuning, tidak. Ini semua hanya spekulasiku. Tidak ada bukti sama sekali. Nona Jian, setelah semua yang kulakukan padamu, kamu tetap menemuiku, lupakan dendam lama. Aku minta maaf atas ketidakrasionalanku di masa lalu. Nona Jian pasti mau memberi aku sedikit muka, bukan? Hari ini kamu datang dengan Presiden Yan? Bahkan jika aku ingin berniat jahat padamu, Presiden Yan mungkin tidak akan senang. Benar. Aku tahu, Ming Xiu masih menyukaimu. Aku sudah putus dengannya. Jika kamu masih menyukai Nona Xiao, apa maksudmu dengan ini? Mainan yang sudah kamu besani, memperlakukanku seperti tempat sampah. Tidak, bukan itu maksudku. Presiden Yan, jangan salah paham padaku. Nona Xiao, kecelakaan mobil ini, orang yang menabrakku adalah Jiang Mingxiu. Bukan tidak mungkin itu karena kamu mencampakkannya. Dan dia bertindak karena The marah film was dan dipermalukan. translated and narrated by M Media. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jiang Mingxiu yang dulu, penakut dan takut masalah. Mungkin dia benar-benar tidak akan berani. Tapi sekarang, setelah bimbingan Nona Xiao, Jiang Mingxiu yang sekarang, apa yang mungkin dia lakukan? Sungguh sulit untuk dikatakan. Suami, ayo pergi. Sama sekali tidak mungkin. Hei, aku akan menelpon polisi. Aku ditabrak mobil dengan sengaja dan mencoba membunuhku. Apa hasilnya? Sampel air liur pada cangkir ini dibandingkan dengan DNA Presiden Xiao, hasilnya menunjukkan bahwa keduanya memang memiliki hubungan orang tua anak. Dengan kata lain, Jian Chuning adalah putri kandung keluarga Xiao, dan aku hanyalah seorang penyamar. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Atas dasar apa semua manfaat tersebut? Semua milik Jian Chuning. Ambil ini. Dokter Hei, Anda adalah keluarga Xiao, dokter yang paling dipercaya. Masalah ini, Anda harus merahasiakannya untuk saya. Jangan beritahu siapapun. Baik. Kamu mau makan apa malam ini? Apapun yang kamu buat, aku akan memakannya. Presiden, Nyonya, sudah mengungkapkan bahwa kalian berdua akan mengadakan pernikahan di media massa besar hanya dalam setengah jam. Beberapa media online sudah lumpur. Di lantai bawah perusahaan kita, ada juga ratusan reporter menunggu untuk mewawancarai Anda. Bisa dibilang seluruh kota gempar, sebuah acara yang benar-benar mega. Hai suami, kita seperti ini. Bukankah sedikit terlalu mencolok?
Bukankah aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan mengadakan pernikahan akbar untukmu? Maka aku tentu saja harus menepati janjiku. Kamu, mulai sekarang, akan menjadi istri presiden yang membuat semua orang iri. Kalau begitu paman juga, iri hati semua orang. Suami budak korporat. Suami budak korporat. Karena istrimu, aku, masih seorang pekerja rendahan. Sayang, kamu benar-benar bijaksana melebihi usiamu. Yuan Qing, apa kamu yakin? Kamu benar-benar baik-baik saja. Kalau tidak, kenapa tak tinggal di rumah sakit lebih lama? Ya, kesehatan Anda adalah yang terpenting. Jika kamu tahu, aku bukan putrimu. Apakah kamu masih akan sebaik ini padaku? Yan Simi, Presiden Grup Yan, akan menikahi seorang Nona Jian Chuning dalam seminggu. Dilaporkan bahwa Jian Chuning berasal dari keluarga sederhana. Dan kali ini, Presiden Yan memberi seluruh kota untuk pertunangan. Ayah, hei ayah, kenapa ini terjadi? Aku tinggal di rumah sakit demi Yan Siming. Selama ini, kenapa dia tiba-tiba menikahi orang lain? Yuan Qing, Presiden Yan, sudah memberikan kepada Xiao Group kita pesanan senilai lebih dari 10 miliar sebagai kompensasi untukmu. Benar, Yuan Qing. Karena Presiden Yan sudah memiliki seseorang di hatinya, kamu seharusnya tidak ikut campur lagi. Kenapa? Kenapa kamu selalu membela Jian Chuning? Apakah aku putrimu atau dia putrimu? Yuan Qing, kamu, apa maksudmu dengan ini? Bukan apa-apa. Aku pergi dulu. Bibi. Yuan Qing. Bibi. Aku tahu Presiden Yan akan menikahi Jian Chuning. Kita masih belum memiliki takdir ibu mertua dan menantu perempuan. Namun, mereka berdua sudah mendaftarkan pernikahan mereka 3 bulan yang lalu. Pernikahan ini seharusnya sudah terjadi sejak lama. Apa katamu? Mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku sangat ingin menikahi Yan Siming. Dan sekarang kamu memberitahuku, dia sebenarnya sudah mendaftarkan pernikahannya dengan Jian Chuning, wanita siudik itu. Apakah kamu bahkan melihatku? Yuan Qing, jangan impulsif. Jika ada apa-apa, kita bisa diskusikan. Diskusikan apa yang perlu didiskusikan. Mereka sudah menikah. Apa gunanya berdiskusi sekarang? Aku dengar kamu tidak terlalu puas dengan menantumu sekarang. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat apakah dia akan membalas kejahatan dengan kebaikan dan datang menyelamatkanmu. Jian Chuning, ibu mertuamu yang baik, sekarang ada di tanganku. Aku beri kamu 10 menit untuk sampai ke sini. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Manajer, aku mau cuti. Meninggalkan jam kerja tanpa izin. Aku akan memotong gajimu sebulan. Xiao Yuan Qing, pergi panggil anakku ke sini. Panggil anakmu. Apakah kamu takut? Menantu kesayanganmu tidak akan datang menyelamatkanmu. Anakku pasti akan datang. Pergi panggil anakku. Bibi. Bibi, kamu baik-baik saja. Jian Chuning. Kamu benar-benar berani datang. Xiao Yuan Qing, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat lepaskan Bibi. Kamu berhenti di situ. Lepaskan. Aku bisa. Kamu segera berlutut di hadapanku sekarang. Cukup. Aku, matriark terhormat keluarga Yan. Tak mungkin aku mempercayakan keselamatanku kepada anak kecil ini. Kamu. Bagus. Sekarang, segera bersujud kepadaku 3 kali dengan keras. Lalu ceraikan Yan Siming. Kalau tidak, Aku tidak mau menceraikan Siming. Tapi jika aku tidak setuju, Bibi mungkin benar-benar terluka karena ini. Baiklah. Aku setuju. Aku akan menyetujui semua syaratmu. Jian Chuning, kamu selalu menjadi semut di bawah tumitku. Poin ini tidak akan pernah berubah.
Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Chuning, ibu minta maaf padamu. Dulu, ibu selalu salah paham padamu. Sekarang, ibu akhirnya tahu kenapa Si Ming sangat menyukaimu. Bisakah kamu memaafkan ibu? Bibi. Ibu, aku tidak pernah menyalahkanmu. Cukup. Sekarang bukan waktunya. Kalian berdua berdamai. Jian Chuning, kemarilah. Chuning, jangan. Chuning, hentikan. Jian Chuning, bagaimana aku bisa mempercayai janjimu? Hanya dengan membunuhmu, Yan Ximing akan menjadi milikku. Keluarga Shou juga akan menjadi milikku. Chuning. Xiao Feng, jangan kejar dia. Pertama, ambil Ming Ming dan ibu pulang. Ya, Chuning, kau baik-baik saja. Suami, aku baik-baik saja. Aku bisa melakukannya sendiri. Terima kasih untuk hari ini. Jika bukan karena kamu, ibuku pasti sudah didorong oleh Xiao Yuan King. Xiao Yuan King telah mencapai keadaan gila. Si Ming, aku khawatir. Jangan khawatir, aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Yang terpenting sekarang adalah kamu. Bagaimana kamu bisa begitu bijaksana? Suami, kamu akan membuatku gemuk seperti ini. Bukankah kamu sudah gemuk karena makan? Ibu, Bibi. Mengapa kau masih memanggilku Bibi? Ibu. Si Ming memberitahuku bahwa sejak kecil, orang tuamu tidak menyayangimu. Mulai hari ini dan seterusnya, selain Si Ming dan nenek, ibu juga menyayangimu. Ini adalah sup penenang yang secara pribadi kubuat untukmu. Minumlah selagi hangat. ini. Huang Xiang, bisakah kita benar-benar tidak menemukan keberadaan putri kita? terlalu banyak waktu telah berlalu. Dan rumah sakit itu sudah ditinggalkan. Jadi menemukannya memang sangat merepotkan. Anda, jangan terlalu khawatir. Aku percaya anak kita pasti akan aman dan baik-baik saja. Aku harap begitu. Apa ini? Apa yang sedang kau lakukan? Yuan Qing, ada apa denganmu? Ayah dan ibu mengira ini sesuatu yang tidak penting. Jadi kami hanya ingin melihat-lihat. Ini adalah rekam medisku dari saat aku dirawat di rumah sakit sebelumnya. Setelah aku selesai membacanya, aku hanya meletakkannya begitu saja dan lupa menyimpannya. Rekam medis. Meskipun kau mengalami kecelakaan mobil kali ini, untungnya kau baik-baik saja. Ibu mendengar bahwa orang yang menabrakmu dijatuhi hukuman berat 3 tahun. Ini bisa dianggap orang jahat menerima balasan yang setimpal. Xiao Chang akan tahu cepat atau lambat bahwa Jian Chuning adalah putri mereka. Jika Jian Chuning tidak bisa disingkirkan, maka aku hanya perlu menyingkirkanmu. Xiao Yuan Qing, kau yang mengirimku masuk. Dan kau juga yang mengeluarkanku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Jing Mingxiu, rasa berada di penjara pasti tidak menyenangkan, bukan? Kali ini, untuk melindungimu, aku menghabiskan banyak uang. Bicaralah. Apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Aku ingin kau menculik Xiao Xiang dan Wang Jiamei. Siapa kalian? Kenapa kalian menculik kami? Kenapa? Yuan Qing, kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Kami adalah orang tuamu. Yuan Qing, untuk apa ini? Sebenarnya untuk apa ini? Mengapa? Bukankah kau seharusnya tahu? Lebih baik dariku. Kau jelas tahu, aku bukan putri kandungmu. Namun kau masih berpura-pura peduli padaku.
dan mencintaiku. Apa kau tidak lelah? Aku lelah hanya melihatmu. Kau tahu segalanya. Jadi kau bukan nona muda keluarga Xiao. Lalu beraninya kau memerintahku. Dia menutup mulutnya untukku. Meskipun aku bukan nona muda keluarga Xiao, menghadapimu saja lebih dari cukup. Ayah, ibu, kecelakaan mobil kecil. Secara tak terduga akan mengungkap identitas asliku. Ini benar-benar kasus mencoba mencuri ayam tapi kehilangan beras. Yuan Qing. Selama bertahun-tahun ini, ibu dan ayah benar-benar menyayangimu. Kami benar-benar menganggapmu seperti anak kami sendiri, putri kandung. Tepat sekali. Bahkan sekarang, kami tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Mudah diucapkan. Itu karena kau belum menemukan putri kandungmu. Jika dia kembali, apakah masih ada tempat untukku di keluarga Xiao? Kau tahu, Yuan Qing, kau tahu, bukan? Presiden, sesuatu telah terjadi. Xiao Hongsheng dan Wang Jiamei telah dikulit. Menurut informasi yang diterima, mereka adalah orang tua kandung nyonya. Benar-benar mereka. Sim Min, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Feng, siapkan mobil segera. Ya, Tidak apa-apa. Apa gunanya tahu? Kalian semua sudah sama saja dengan mati. Bukankah lebih baik pergi ke neraka? Dengan penyesalan ini, Yuan Qing, aku mohon padamu. Katakan siapa dia. Bahkan jika kita mati, setidaknya biarkan kami mati dengan pemahaman. Jika kau ingin tahu, kau bisa. Aku bisa membiarkannya ikut bersamamu untuk menemanimu. Tidak, Yuan Qing. Kapan kau menjadi seperti ini? Bahkan sebelumnya, tidak peduli bagaimana. Kau dulu sombong dan angkuh. Kau tidak pernah sekejam ini. Aku kejam. Kalian semua memaksaku untuk menjadi kejam. Yan Xiping memaksaku. Jian Chuning memaksaku. Jing Mingxiu, kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Aku memberimu begitu banyak uang. Cepat bertindak. Berhenti. Berhenti. Kendalikan semua orang. Lepaskan. Kamu baik-baik saja? The film was translated and narrated by M Media. Kau baik-baik saja, gadis kecil. Gadis kecil, kau. Ningning. Hei Ningning. Kamu baik-baik saja, Ningning. Jangan menakutiku. Xiao Feng, cepatlah. Panggil dokter. Dokter. Bagaimana keadaan Ningning? dia sudah hamil 2 bulan. Hamil. Ya, syukurlah, bayinya tidak terluka. Ini sudah merupakan keberuntungan besar. Ningning. Kamu luar biasa. Kamu mengandung anak kita. Tuan Yan. Selamat. Saya dengar, Anda dan Nona Jian akan segera melangsungkan pernikahan. Sungguh kebahagiaan ganda yang luar biasa. Aku juga mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Ucapkan selamat kepada kami. Selamat untuk apa? Ningning. Adalah darah dagingmu. Apel. Ya, Kamu. bilang Chunin, dia adalah putri kandung kami. Ini? Apakah ini benar? Apakah ini benar? Nenek. Di mana menantu perempuanku? Nenek. Ningning baik-baik saja. Dan terlebih lagi, kamu akan segera menggendong cicitmu. Bagus, bagus, bagus. Ningning benar-benar pahlawan besar keluarga yang kita. Kalian semua, jika ada yang di masa depan memperlakukan Ningning sonap, lihat saja nanti. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Hai suami, ini adalah... Ini dari waktu aku kecil. Diberikan kepadaku oleh penyelamatku. Tapi bahkan sekarang, aku masih belum menemukannya. Ada apa? Hai suami. Aku adalah penyelamatmu. Ini adalah... Tak.
takdir. Si Ming, Ning Ning, keluar untuk makan. Ayo pergi. 7 bulan kemudian, pelan-pelan, hati-hati melangkah. Hei suami, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu terhati-hati. Kamu harus hati-hati. Ning Ning masih muda. Dan dia sedang hamil sekarang. Mulai sekarang, kamu harus membuat anak ini melayanimu dengan baik. Ibu, sejak Ning Ning hamil, si Ming di sini tidak bisa dipisahkan, tetap di sisinya. Urusan perusahaan pasti sudah menjadi asing sekarang. Mencari uang tidak ada habisnya. Saat ini, Ming Ming kita adalah milik keluarga Yan, prioritas utama. Ya, Ning Ning adalah prioritas utama kami. Iya ya, Mertua sudah datang. Besan, kenapa kamu membawa begitu banyak hadiah? Ini semua untuk Ning Ning menyehatkan tubuhnya. Ibu dan ayah. Ning Ning, saya sudah mentransfer semua saham Xiao Group atas namamu. Selama bertahun-tahun, keluarga Xiao berutang padamu. Dan saya serta ibumu akan menggantinya satu persatu. Ibu dan ayah. Jangan bicara tentang berutang atau tidak berutang. Kita semua satu keluarga. Mulai sekarang, mari kita bersama dengan bahagia. Tepat sekali, hanya Yuin Ching. Ibu, jangan khawatir. Aku sudah berbicara dengan mereka dan memberikan instruksi. Dia akan diperlakukan dengan baik. Bagus, jika dia memiliki separuh kebaikanmu. Hal-hal tidak akan memburuk sampai sejauh ini. Ada apa? Ada apa? Ning Ning, Ning Ning. Apakah dia akan melahirkan? Hai suami, sakit. Dia akan melahirkan.